Untuk pelatihan rasa yang sangat diperlukan adalah komitmen yang sangat kuat dari diri kepada sang mursyid. Sudah seharusnya kita selalu mentaati apa yang dikatakan sang guru, apapun itu tanpa terkecuali. Yang dikatakan baik itu A, B, ataupun C, dan lain sebagainya, laksanakanlah perintah sang guru tersebut dengan segera tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Sehjati Channel. Dalam tema video kami kali ini adalah tentang cara memperdalam rasa. Nah, sebelum kita melanjutkan tema kita kali ini, silahkan like dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, mari kita langsung masuk saja pada tema kita kali ini. Ilmu rasa atau dalam bahasa Jawa ilmu rasa memang sudah sangat familiar dalam dunia spiritual di Nusantara ini, terutama di Jawa khususnya. Tapi di sini aku sering mendengar seseorang yang menggunakan ilmu rasa atau ilmu rasa, tetapi masih dengan menggunakan wirid ataupun zikir. Ini menurut kami masih sangat jauh dari rasa tersebut. Zikir adalah sesuatu yang sangat lahiriah, yakni bisa dilihat, bisa didengar, bisa ditiru, dan lain sebagainya. Padahal rasa itu sendiri tidak bisa terdeteksi oleh segala sesuatu yang bersifat lahiriah atau dengan hal yang lahiriah. Rasa itu sangatlah jauh dari lahiriah. Tak bisa didengar oleh telinga, tak bisa dilihat oleh mata, dan juga sangat sulit untuk diungkapkan, hanya bisa dirasa saja. Dan dari kebanyakan orang sering terlambat merasakan sesuatu, maksudnya setelah ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya seperti perasaan yang mengganggu, hati yang menjadi gelisah, dan lain sebagainya. Setelah tersadar bahwa ada hal besar yang terjadi dalam hidupnya, misalnya seperti kelahiran, atau kematian, atau musibah, atau kerezekian, dan yang lain sebagainya, atau bahkan mungkin bisikan-bisikan hati nurani atau perintah-perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita beralih sejenak bagaimana cara untuk memperdalam rasa tersebut. Jadi ini tidak membahas apa itu rasa, tapi kita masuk ke dalam sebuah wawasan, ataupun bisa dikatakan teknik, atau bisa dikatakan jalan untuk memperdalam rasa tersebut. Di sini ada 4 poin yang kami kategorikan. Yang pertama adalah komitmen. Untuk pelatihan rasa yang sangat diperlukan adalah komitmen yang sangat kuat dari diri kepada sang mursyid. Jika kita berguru kepada seorang mursyid, sudah seharusnya kita selalu mentaati apa yang dikatakan sang guru, apapun itu tanpa terkecuali. Yang dikatakan baik itu A, B, ataupun C, dan lain sebagainya, laksanakanlah perintah sang guru tersebut dengan segera tanpa syarat. Dengan tanpa sadar, seseorang yang selalu taat pada perintah kebaikan, maka lambat laun akan terekam kuat di dalam memorinya akan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, mulailah ini semua dengan niatan serta berkomitmen yang sangat kuat. Kemudian untuk poin yang kedua adalah yakin. Di dalam sebuah kata yakin ini
apapun petunjuk yang datang dari sang mursyid hendaknya dijalankan dengan penuh yakin, dengan tidak menambah ataupun mengurangi ajaran sang mursyid. Itu semua hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Maka untuk bisa ikhlas menjalankan hal tersebut, pandanglah perintah sang mursyid itu secara lahir dan batin. Insya Allah yakin berjalan dengan sendirinya dan menembus ke dalam rasa manusia. Dan mengenai yakin ini ada 7 tingkatan yang sudah pernah kami share di video kami sebelumnya. Silahkan simak video tentang yakin yang sudah pernah kita unggah sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah jalan hidup. Di dalam sebuah jalan hidup manusia, sungguh banyak rahasia di dalamnya. Bagaimanakah dua sisi hidup, yakni baik dan buruk, bisa kita sikapi dengan benar? Kondisi baik dan buruk keadaan kita di dunia sesungguhnya adalah sebuah perjalanan hidup. Kebanyakan manusia akan menerima dengan ikhlas jika itu kondisi hidupnya baik, bahagia, ataupun beruntung. Dan begitu juga sebaliknya, manusia tidak akan mudah untuk menerima jika keadaan kurang baik, terpuruk, susah, kurang beruntung, dan lain sebagainya. Bukankah baik dan tidak baik, susah dan senang, tahu dan tidak tahu, berilmu dan tak berilmu hanya sebuah kondisi lahiriah saja? Dan yang terpenting lagi, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan melalui kehendaknya. Renungkanlah itu. Dan perlu diketahui bahwa hakikat dari renungan adalah sebuah renungan yang berjalan dengan baik, yakni usaha memperbaiki diri supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selama manusia duduk diam dan merenung saja tanpa ada perubahan kebiasaan ataupun laku hidupnya, maka itu belum bisa dikatakan hakikat dari renungan, ataupun bisa dikatakan renungan belum bisa berjalan dalam diri seseorang. Nah, kemudian untuk poin yang keempat adalah mengetahui arti hidup yang sesungguhnya. Sebagai manusia yang mengetahui arti hidup, hendaknya tidak selalu berpengharapan, tidak mudah bosan, tidak berlebihan, tidak sombong, tidak bercita-cita, manunggal lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya keadaan semua sifat itulah sesungguhnya yang membelenggu kebebasan jiwa manusia. Para sahabat semua, dari keempat poin tersebut adalah tahap-tahap yang harus kita lalui di dalam sebuah pelatihan yang sudah sering kita laksanakan. Dan setelah manusia memahami akan hakikat diri, maka baru akan bisa lepas dari semua ketergantungan dan berjalannya rasa tersebut dalam diri. Silahkan teknik-teknik zikir yang ada, pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan bisa dilanjutkan terus-menerus sampai betul-betul kita mampu memperdalam rasa kita. Sesungguhnya sangatlah luas akhlak yang mungkin belum benar-benar kita ketahui ujung pangkalnya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.